warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahman dan ini rekan saya Dianti Yulandani, Nune Herunisa, Dina Mariana, Fani Febriani. Kami dari kelas 11 MP1 SMK Linayah Kutamukti. Di sini kami akan menceritakan tentang rumah sejarah yang berada di Tugu Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. Masya Allah, tabarakallah. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya, pada 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hiroto memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Keesokan harinya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hiroto menyampaikan langsung keputusan menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu melalui radio nasional. Pasukan Jepang sendiri berusaha membunyikan berita ini supaya tidak terdengar oleh para pemuda Indonesia. Akan tetapi, berita tersebut terdengar oleh salah satu tokoh tanah air pada masa itu. Tokoh yang mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu adalah Sultan Syahrir. Begitu Syahrir mendengar berita tersebut, ia segera menindaklanjutnya dengan mengajak para pejuang golongan muda untuk mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda mendesak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia segera dilakukan pada 16 Agustus 1945. Desakan ini ditolak pemimpin golongan tua yang menekankan perlunya rapat PPKI sebelum proklamasi. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh pertama yang mendesak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanpa menunggu janji Jepang pada 15 Agustus 1945. Ia menilai janji tersebut hanya tipu muslihat penjajah. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarno, Utama, Aidit, dan Sudirman. Dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Perbedaan pendapat dan ketegangan dengan golongan tua tersebut mendorong golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Rencana ini berjalan lancar karena didukung perlengkapan tentara pembela tanah air dari Cundanco, pemimpin Kompi Letiev Hendra Ningrat. Rengas Dengklok dipilih sebagai lokasi pertemuan karena terpencil 15 km dari Kedung Gede, Karawang pada Jalan Raya Jakarta Cirebon. Gerakan tentara Jepang diperkirakan akan mudah terdeteksi, baik dari arah Jawa Tengah, Jakarta maupun Bandung. Pasukan peta berdiri bersiap menahan di Kedung Gede.